Di akhir video ini, Anda akan memiliki sebuah rumus sederhana yang tidak hanya akan membuat seorang wanita menyukai Anda, tetapi juga terobsesi pada Anda. Namun sebelum kita mulai, Anda perlu mengetahui bahwa hal yang terpenting agar cara ini dapat berhasil adalah Anda harus nyaman dengan diri Anda sendiri dan bersiap untuk sedikit menghayal. Beberapa waktu lalu saya mengenal seorang pria yang selalu dikelilingi oleh wanita. Bukan hanya sekedar dikelilingi, tetapi mereka bahkan terobsesi sama dia. Awalnya saya tidak bisa mengerti mengapa. Dia nggak ganteng, pendek, rambut keribu, acak-acakan, buncit, pintar juga enggak, dan kantong tipis. Bahkan dia benar-benar bangkrut. Saya masih belum bisa menemukan rahasia kesuksesan dia dengan wanita. Saya yakin Anda juga mengenal seseorang seperti dia. Seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik pada bidang ini. Saya mulai membaca buku dan mendengarkan semua orang yang membicarakan tentang topik ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan rahasianya. Saya masih ingat saat bertanya sama dia bagaimana cara dia melakukannya, dan dia selalu bilang bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bilang bahwa dia ganteng dan setiap perempuan yang dia ajak bicara sudah pasti suka sama dia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dia sama sekali tidak ganteng. Dan penampilan fisik bukanlah faktor utama yang membuat wanita menyukai Anda. Namun dia melakukan sesuatu yang tanpa dia sadari. Setiap kali dia berbicara dengan seorang perempuan, dia menganggap bahwa perempuan tersebut menyukai dia, sehingga membuat dia berperilaku dengan cara yang membuat wanita menjadi benar-benar tertarik sama dia. Saya tahu ini terdengar rumit, tapi jangan khawatir. Saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Pria ini memiliki keyakinan di dalam pikirannya bahwa dia sangatlah tampan, dan karena itu semua wanita menyukai dia. Dia bertindak sesuai dengan keyakinan ini, dan ini adalah nama jurus dari teknik yang akan kita gunakan, yaitu perlakukan wanita seakan-akan dia menyukai Anda. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan ini dan bagaimana menunjukkannya kepada wanita yang sedang Anda ajak bicara. Namun pertama-tama, saya ingin Anda memahami ide dasarnya. Anda harus mencerminkan keyakinan kepada wanita di hadapan Anda bahwa Anda lebih dari dia dan bahwa dia menginginkan Anda. Seperti yang saya jelaskan di pelajaran sebelumnya dalam seri ini, wanita adalah makhluk yang emosional dan beroperasi berdasarkan perasaan. Mereka akan menilai Anda berdasarkan jenis perasaan seperti apa yang Anda pancarkan. Kalimat paling penting yang perlu Anda ingat adalah dia merasakan apa yang Anda rasakan. Jika Anda bisa membuatnya merasa bahwa dia menyukai Anda, tidak peduli siapa perempuan itu, dia akan menjadi terobsesi pada Anda. Bahkan jika wanita tersebut tidak menginginkan Anda, bertindaklah seakan-akan dia menginginkan Anda. Itulah mengapa di awal video saya mengatakan bahwa Anda harus mempersiapkan diri untuk sedikit menghayal. Saya ingin Anda percaya dan menerapkan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Lakuin aja dulu, gak ada ruginya. Jika suatu kejadian tidak sesuai dengan harapan Anda, sebelum Anda menganggapnya sebagai suatu kegagalan dan mengatakan cara ini tidak berhasil, tanyakan kepada diri Anda sendiri, gimana supaya cara ini berhasil? Gimana saya melatih ini sampai menjadi suatu hal yang secara alami terpancar oleh diri saya, dan Anda akan melihat hasilnya sendiri. Setelah itu kembalilah dan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Bayangkan kita punya dua orang yang masing-masing berbicara dengan seorang wanita cantik. Orang pertama adalah pria yang pada umumnya, dan orang kedua adalah yang mengetahui teknik yang sedang kita bahas hari ini. Orang yang pertama berpikir seperti ini, wah, cewek ini cantik banget, aku harus bikin dia suka sama aku. Tanpa disadari, dia mengatakan kepada dirinya sendiri di dalam pikirannya, aku ada di sini dan dia ada di sana. Aku harus mencapai dia. Aku ingin dia menyukai aku. Jadi dia mendekatinya dan mulai berbicara, mengatakan, aku kerja di perusahaan besar, aku punya gaji yang gede, aku sering nge-gym, dan aku ngelakuin ini, itu. Ini adalah percakapan standar yang biasanya dilakukan kebanyakan pria pada umumnya. Ketika melihat cewek cantik, mereka mulai membicarakan pencapaian mereka, siapa mereka, dan betapa hebatnya mereka. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, wanita adalah makhluk emosional yang merespons perasaan. Segala sesuatu yang Anda katakan akan diterjemahkan menjadi perasaan di dalam diri wanita tersebut. Dalam kasus ini, perempuan akan menerjemahkan percakapan itu sebagai, wow, aku melihat kamu dan suka banget sama kamu, tapi kamu gak suka sama aku. Aku bakal coba ngeyakinin kamu supaya kamu suka sama aku. Aku mohon jadi sukalah sama aku. Aku butuh kamu. Anda tidak perlu jadi orang yang jenius untuk mengetahui bahwa wanita ini tidak akan pernah menyukai pria seperti itu. Di sisi lain, kita punya orang yang tahu teknik yang kita bahas hari ini. Dia mendekatinya dengan mentalitas bahwa wanita itu sudah menyukai dia. Dia melihat dirinya lebih dari wanita itu, dan karena itu dia tidak akan mulai membicarakan dirinya sendiri dan pencapaian dia. Dia tidak peduli.
Dia akan mulai berbicara tentang topik apa aja yang dia suka dan menikmati setiap momennya. Ini adalah langkah pertama. Jangan mencoba membuat wanita yang Anda ajak bicara untuk menyukai Anda. Jangan mulai berbicara tentang diri Anda sendiri dan pencapaian Anda. Saya tahu Anda pasti punya dorongan untuk memberitahu dia betapa hebatnya diri Anda dan membicarakan prestasi Anda. Tapi tolong tahan niat itu. Percayalah, ketika Anda berbicara sama dia, bertindaklah seakan-akan dia sudah menyukai Anda. Jangan mencoba meyakinkan dia untuk menyukai Anda, tapi yakinkan diri Anda sendiri bahwa dia memang sudah suka dan sangat suka dengan Anda. Lupakan pencapaian dan kelebihan Anda. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Hal itu tidak akan membantu ketertarikan wanita dengan Anda. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kembali ke orang pertama. Setelah beberapa waktu berbicara dengan perempuan tersebut, si wanita berkata, ceritanya si Om lagi PDKT nih sama saya. Pria umum akan berpikir, anjir gue dipanggil Om, bangke. Udah ketahuan lagi niat gue. Akuin aja deh. Atau dia akan menyangkalnya. Jika dia akui, kemungkinan yang sangat besar dia akan ditolak. Dengan si wanita misalnya mengatakan, saya udah punya pacar atau suami, jadi tolong jangan sembarangan ya. Atau, saya masih sekolah Om. Si Om sama bapak saya aja tuaan Om. Sadar Om, istighfar. Jika si pria menyangkal dan dia berkata, enggak kok, aku gak ada niat apa-apa. Lalu dia akan mulai menjelaskan bahwa dia hanya sekedar menyapa. Sekarang, bagaimana cewek tersebut akan menerjemahkan percakapan ini? Pria ini terpengaruh oleh apa yang aku katakan, dan sekarang dia mencoba menunjukkan bahwa dia tidak peduli sama aku, tapi jelas banget dia suka sama aku dan lagi cari perhatian sama aku, tapi dia takut buat mengakuinya. Dengarkan saya baik-baik. Dengan mengatakan hal seperti ini, jelas memperlihatkan bahwa Anda memiliki kepribadian yang lemah, dan pada saat yang sama Anda menunjukkan diri Anda sebagai pria bernilai rendah yang akan membuatnya dengan segera berupaya untuk menghindari Anda. Jika misalnya si wanita berkata, "Idi, bajunya kayak baju cewek," lalu si pria menjawab, "Wah ini mah dia, aku juga gak suka, lagi buru-buru tadi pagi," terus langsung asal pakai yang ada aja. Dalam contoh ini, orang tersebut mencoba membenarkan tindakannya. Dia mencoba menggunakan logika terhadap wanita tersebut. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, ini hanya akan diterjemahkan sebagai melihat bahwa si wanita tersebut lebih dari Anda, dan Anda sedang berusaha keras untuk naik mencapai level dia. Sekarang kita beralih ke orang kedua, dan lalu kita akan menelusuri lebih dalam. Ketika wanita itu berkata, ceritanya si Om lagi PDKT nih sama saya. Dia menjawab, baru ngobrol, 1 menit juga belum. Udah ke arah pengen dipacarin aja. Ntar jangan-jangan 5 menit lagi nanya deh, kapan diajak ke KUA, kapan ke OYO. Jadi apa yang terjadi dalam dua contoh ini? Dengarkan baik-baik. Wanita punya kebiasaan untuk menguji pria. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak melakukannya secara sadar atau tanpa disengaja, tetapi sudah tertanam dalam sifat mereka secara alami untuk menguji pria. Ini adalah topik yang akan saya jelaskan di video yang lain lagi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap wanita akan mencoba untuk bersikap kasar pada Anda tanpa menyadarinya. Mereka akan mencoba mengkritik atau bahkan merendahkan Anda. Ini adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam gen mereka. Dan cara terbaik untuk menghadapi kritikan ini adalah memperlakukannya seakan-akan dia menyukai Anda. Singkatnya ada 3 cara untuk menghadapi kritikan mereka. Yang pertama, abaikan sepenuhnya apa yang dia katakan. Yang kedua, ubah komentarnya menjadi humor. Yang ketiga, beri jawaban yang sama sekali tidak ada kaitannya. Saya akan memberikan contoh dan Anda cukup fokus untuk memahaminya. Jika dia berkata, kamu kedengarannya kayak cowok-cowok anak mami, Anda jawab, namanya juga anak kesayangan. Gak cuma mas sendiri lagi yang sayang, sama mama satu komplek juga. Terus pada ngedorong anaknya lagi buat dikawinin. Coba bayangin, tekor kan tisu magic kalau sebanyak itu. Jika dia bilang, biar kamu jadi cowok satu-satunya di alam dunia juga, aku gak bakalan suka. Anda jawab, berarti semua cewek di alam dunia selain kamu bakal jadi punya aku dong. Jika dia teruskan dengan berkata, ya enggak lah, aku kan juga jadi cewek satu-satunya. Anda jawab, ngarep, udahlah bilang aja cemburu. Pakai ngubah skenario segala, pengen jadi cewek satu-satunya. Jika dia berkata, kamu mah kayak cewek, jangan-jangan ikut gerakan LGQ HDTV ya. Anda jawab, kebanyakan cewek yang pengen ngedapetin aku tapi nggak bisa, ngomongnya emang pada kayak gitu. Jika dia berkata, aku udah punya pacar. Anda jawab, kalau gitu kita pesan makanan aja, biar dia yang bayarin. Tadi siapa nama kamu? Jika dia berkata, ini najis, kegeeran banget, parah. Anda jawab, mau kamu umpetin kayak gimana juga, mau kamu sangkal kayak apa, udah kelihatan jelas banget kamu suka sama aku. Jika dia teruskan berkata, apa sih dari mana ya coba? Anda jawab, pokoknya ketahuan, atau pokoknya aku tahu. Lalu, lagian gak jadi masalah juga kok, biasa aja, natural. Jika masih dia teruskan dengan gestur muntah dan berkata uwe, Anda jawab, tuh kan overacting, mulai dari cari perhatian. Udah tahu aku kamu suka sama aku. Jika dia berkata kamu suka ya sama aku, Anda jawab, kamu pikun ya?
Kan kamu yang suka sama aku. Jika dia berkata, kamu kurus banget sih kayak orang cacingan, Anda jawab, kenal juga belum lama, tapi udah segitunya kamu pengen ngerawat aku. Jika dia berkata, aku jijik sama kamu, Anda jawab, kebanyakan cewek yang suka sama aku ngomongnya emang pada kayak gitu. Jika dia berkata, itu bajunya jelek banget sih, Anda jawab, ngobrol baru aja semenit, udah pengen ngeliat aku buka baju aja. Pelan-pelan apa? Lulus tes kelayakan juga belum kamu? Jika dia bertingkah dengan cara yang tidak Anda setujui, mulailah bersiap berjalan pergi dan katakan, tadinya aku kira kamu gak cuma cantik, tapi pasti punya banyak kualitas lainnya. Tapi ternyata gak ada. Lalu tinggalkan dan cari yang lain. Jika dia bertingkah marah tanpa alasan, Anda bisa berkata, kamu ternyata kalau marah imut banget ya. Jadi pengen aku bawa pulang, ikat di kursi, pakai rantai, marepin ke tembok, terus aku ngelitikin pakai bulu ayam. Dan contoh, jawaban yang sama sekali tidak ada kaitannya. Jika dia berkata, kamu gak normal ya, ODGJ, minum obat dulu sana. Anda jawab, lucuan panda apa penguin sih? Bagian inilah yang saya ingin Anda untuk mempelajari dan mengulangi sampai Anda memahaminya. Karena ini adalah hal yang paling penting dari yang sudah saya sampaikan sejauh ini dalam seri kita. Sekarang kita lanjut ke langkah terakhir, tapi sebelum itu, Anda perlu memahami konsep penting dalam masyarakat kita, bahwa segala sesuatu yang sulit untuk didapat atau membutuhkan banyak usaha untuk dicapai, akan dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Inilah alasan mengapa logam mulia seperti platinum, berlian, dan emas sangat dihargai, bukan hanya karena harganya yang mahal, tapi juga karena kelangkaannya, yang membuatnya menjadi tantangan bagi kebanyakan orang untuk mendapatkannya. Saat seorang perempuan bertanya pada Anda, ngapain aja seharian ini? Banyak pria umum akan menjawab dengan sesuatu seperti, oh nggak banyak kegiatan sih, kamu gimana? Anda baru aja menunjukkan bahwa Anda adalah pria pada umumnya, dengan kehidupan yang membosankan. Dengan kata lain, Anda terlalu mudah didapat dan tidak ada tantangannya di sana. Sekarang mari kita lihat cara lain untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jika seorang wanita bertanya, ngapain aja seharian ini? Anda, wah seru banget hari ini, tapi aku nggak bisa ceritain. Dia, kenapa? Anda, agak tabu soalnya, terus kamu mencurigakan, gak bisa dipercaya kayaknya. Tadi sebarin lagi di sosmed. Dia, gue tuh orang paling terpercaya tau gak? Rahasia kayangan aja yang dibocorin Hercules bisa gue simpan rapat-rapat. Anda, itu kayangan apa tanah abang? Sekarang tuh langka banget cewek yang bisa dipercaya. Lagian baru juga kenal. Coba bisa emang, kamu kasih aku 5 alasan aja kenapa kamu layak dipercaya. Dengan begitu, Anda otomatis mengambil peran pemimpin di sini dan menunjukkan bahwa Anda adalah tantangan dan dia yang harus berusaha untuk mendapatkan perhatian Anda. Selalu ingat, antara Anda yang menantang dia atau dia yang akan menantang Anda dan meminta Anda untuk memenuhi standar dia. Oleh karena itu, lebih baik Anda mengambil peran kepemimpinan ini sejak awal daripada membiarkan dia yang mendominasi Anda. Selama Anda membuat wanita menyadari bahwa mereka yang harus berjuang untuk mempertahankan perhatian Anda, daya tarik akan selalu menguat. Singkatnya, wanita manapun yang Anda ajak bicara, harus Anda perlakukan seakan-akan dia sudah menyukai Anda. Anda tidak membutuhkan persetujuan dia, dan Anda tidak perlu mencoba untuk membuat dia menyukai Anda. Yang Anda pedulikan hanyalah bahwa Anda menikmati waktu yang Anda habiskan dengan dia penuh dengan kegembiraan, dan hanya itu. Jika Anda belum menonton episode sebelumnya, Anda akan menemukan linknya di deskripsi. Jangan lupa share pengalaman Anda di kolom komentar, dan juga kesulitan apa yang sedang Anda hadapi, agar kita bisa belajar, memahami, dan berkembang bersama. Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe-nya akan sangat membantu.